Kualitas pemain timnas menurun drastis. Apa penyebabnya? Terbukti mumpuni, Erick Thohir banjir dukungan dari organisasi ternama. Luis Milla harus terima kenyataan pahit di awal paruh kedua BRI Liga 1. Kualitas pemain timnas menurun drastis. Apa penyebabnya? Sintayong memaparkan alasan mengapa timnas Indonesia gagal di Piala AFF 2022 ke PSSI dan keluhan kualitas pemain. Sintayong didampingi asisten pelatih memaparkan sisi teknis dan non-teknis kegagalan di Piala AFF 2022 kepada Direktur Teknik Indra Syafri. Indra mengatakan pertemuan tersebut berlangsung selama 2 jam lebih. Semua aspek diterangkan dengan gamblang. Laporan Sintayong nantinya akan diberikan ke Ketua Umum PSSI. Yang diomongin dalam rapat evaluasi, 1. Mengapa gagal? Terus yang kedua kita diskusikan ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki ke depan, kata Indra di GBK Arena pada Senin 16 Januari. Secara pribadi, Indra memahami dengan kendala yang dihadapi Sintayong. Menurutnya butuh waktu untuk membentuk tim yang tangguh dan sukses dalam suatu kejuaraan. Sin juga menyebut mengeluh dengan kualitas pemain. Coach Shin mengeluh pemain yang kurang bagus, tetapi kita kemarin menambah kekuatan dengan pemain-pemain naturalisasi, tetapi tidak bisa bermain secara utuh, ujar Indra menjelaskan. Terkait nasib pelatih asal Korea Selatan itu di timnas Indonesia, Indra tidak bisa memberikan kepastian. Ini karena status Sintayong di PSSI hanya bisa diputuskan oleh Ketua Umum bersama anggota Komite Eksekutif. Saya tidak bisa menyampaikan itu, kontrak Sin diperpanjang apa dipecat. Tetapi kalau saya orang yang paham teknis, saya memahami Coach Shin karena setelah diskusi 2 jam memang perlu waktu, ujarnya. Terbukti mumpuni, Erick Thohir banjir dukungan dari organisasi ternama. Organisasi anak muda yang diinisiasi Samara Almani dan Pangeran Siahaan mendukung pencalonan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI pada periode 2023 hingga 2027. Bagi Samara, sosok Erick memiliki rekam jejak di dunia olahraga yang dia nilai cukup mumpuni. Ia sebelumnya pernah mengelola Inter Milan, salah satu klub legendaris di Serie A Italia. Sementara di Indonesia pernah menjadi pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia periode 2006 hingga 2010. Rekam jejak ini akan menjadi poin penting dalam pencalonan Erick dan pengalaman yang dia miliki akan menjadi modal dalam menjalankan PSSI bila terpilih kelak. Untuk PSSI tidak ada yang lebih baik dari Erick Thohir, kata Samara di Jakarta pada hari Rabu. Sementara itu, Pangeran Siahaan mengatakan untuk bisa menjadi juara, sepak bola Indonesia tidak cukup hanya dengan talenta, tapi juga kemampuan manajerial yang visioner dan berani. Selain itu, yang paling penting, beliau memiliki nyali untuk membenahi berbagai hal yang menghambat persepakbolaan Indonesia. Kami percaya dia bisa menjadi harapan bagi masa depan sepak bola Indonesia, ujarnya. Adapun KLB PSSI akan berlangsung pada tanggal 16 Februari 2023 mendatang. Menarik untuk melihat persaingan antara 5 calon ketum memperebutkan kursi kepemimpinan di PSSI. Menurut kalian, siapakah yang bakal menang? Luis Milla harus terima kenyataan pahit di awal paruh kedua BRI Liga 1. Persib Bandung terpaksa tidak bisa menggunakan sejumlah sarana latihan yang biasanya mereka gunakan pada musim ini. Hal ini disebabkan oleh 2 sarana latihan Persib, yakni Stadion Sidolik dan Stadion GBLA, dalam proses perbaikan guna menunjang gelaran Piala Dunia U20 pada bulan Mei mendatang. Dengan minimnya ketersediaan sarana latihan, Persib sempat menggelar latihan di sejumlah lapangan seperti lapangan Kopassus Batu Jajar, Stadion Siliwangi, dan lapangan Batu Nunggal. Hanya saja dalam beberapa kali sesi latihan terakhir, Persib lebih memilih Stadion Siliwangi untuk digunakan sebagai tempat latihan. Kesulitan Persib dalam hal sarana latihan tentu memantik pertanyaan dari bobotoh terkait progres training ground yang sudah direncanakan oleh Persib sejak lama. Pasalnya, dengan adanya training ground tersebut, banyak bobotoh menilai tim Maung Bandung tidak akan kebingungan lagi untuk menggelar sesi latihan. Teddy Cahyono mengatakan bahwa pihaknya masih memerlukan waktu untuk membangun training ground tersebut.
Dia berharap tahun ini bisa segera untuk memulai pembangunan, meski menurutnya hal itu cukup sulit. Training ground kan, kalian tahu kita memang ada rencana, tapi masih perlu waktulah untuk mulai prosesnya. Doakan saja supaya tahun ini bisa mulai, tapi susah memang. Ada kita lagi cari satu tempat tapi belum bisa saya infokan. Bisa jadi opsi selama Sidolik masih perbaikan, masih di Bandung, kata Teddy Cahyono. Di sisi lain, Luis Milla Aspas tidak keberatan dengan tidak bisa digunakannya dua sarana latihan yang biasa dipakai Persib. Menurutnya Persib masih bisa menggunakan Stadion Siliwangi untuk berlatih dan merancang strategi untuk para pemainnya. Meski rumput Stadion Siliwangi telah diubah menjadi sintetis, Luis Milla merasa timnya melakukan sesi latihan dengan baik dan tanpa kendala. Meski demikian, Luis Milla tetap mengharapkan anak asuhnya bisa berlatih di rumput alami. Pasalnya di seluruh pertandingan Persib di Liga 1 musim ini bermain di rumput alami, bukan rumput buatan. Tidak ada masalah, semuanya baik-baik saja dan berlatih di sini. Di Siliwangi menurut kami sempurna, tapi dari klub juga sudah menyiapkan lapangan lain dengan rumput alami dan juga fasilitas lainnya bagi kami, ujar pria berusia 56 tahun tersebut. Meski untuk sementara waktu sarana latihan tersebut masih belum digunakan, Luis Milla menegaskan timnya tetap berkonsentrasi untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi laga selanjutnya kontra Madura United di Pamekasan pada Jumat 20 Januari 2023. Dia juga cukup senang dengan gestur yang disampaikan oleh pemain saat melakukan latihan di masa persiapan. Klub juga saat ini sedang mencari lapangan yang layak dengan permukaan lapangan rumput alami. Jadi tidak ada masalah, kami akan tetap berlatih dengan bergairah dan fokus, tutur Luis Milla.